roh. Iya, terus roh adalah Iya, jadi tenanglah Juma. Kau langsung terguncang, santai aja, ya kan? hmm, Oke, saya bicara. Oke, saya harap kita nunggu waktu aja. Ya, silakan. Oke. Salam, selamat Kau lagi siang di buat mana? kita Di mobil? semua. Bukan saya itu. Atau Pak Talenta? Ayo, silakan Pak Talenta. kenapa si haleluya gemetar dia? Malu dia bilang Tuhannya roh. Mungkin di Bukan, rumah bukan. atau di mana dia? Ya udah. Tadi si Ken tanya suara mobil, makanya bukan saya. Mungkin ada yang di mobil. Bukan saya soalnya. Oh ya udah, silakan. Rasul. Oke. Gali kubur ini haleluya, gali kubur. Tenang kau Juma. Oke, silakan. kita Saya mulai di ya. mobil, saya mute ya. Saya di mobil, saya mute. Kan Pak Talenta di mobil. Iya Pak Talenta ya. Jadi begini, oke, kita akan diskusi ya, nggak ada hujat menghujat ya, harus profesional dan akademis. Oke, tema kali ini adalah apakah Tuhannya orang Kristen punya ruh dan Allahnya orang Muslim tidak punya ruh. Nanti sama-sama kita buktikan. Jadi kalau Tuhannya orang Kristen itu jelas, Tuhan kami adalah ruh, yang punya ruh, itu tidak segan-segan kami untuk memastikan itu. Ya, sebagaimana asal muasalnya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Di sana jelas dikatakan mulai dari Kejadian 1 dan selanjutnya, ya. Jadi poinnya langsung saja singkat, ya, bahwa Tuhan kami punya ruh. Itu aja. Nanti kita buktikan apakah benar bahwa Mungkin ada Muhammad datanya, tidak punya ayatnya. Ayatnya sebentar Ken, itu aja karena belum kupegang pula ini Alkitab aku. Udah tenang aja Juma. Saya kasih dulu agak apa kan biar kau semangat gitu loh. Baru menit pertama sudah salto kamu. Ya itu trik saya. Tidak termute ya, sorry. Oke, Talenta, gimana nih? Kalau nggak bisa Talenta, saya gantikan dengan teman yang lain. Bisa dia ahli bahasa itu dia, silakan. Nanti saya kira-kira 5-10 menit lagi ya. Ini lagi di jalan ini. Gara-gara hal Oke, ini. silakan. Ini waktunya di reset kah? Iya di riset aja. Yang penting kan kita hanya menjawab dulu pertanyaan singkat si Juma kan. Ya, Bukan menjawab, ini prolog, Pak. Iya. Dan tidak ada jelaskan Oke, Tuhan. silakan Bang Juma mengangkat dari Al-Quran bahwa Allah Baik. itu tidak punya ruh. Kanda, Baik. bisa izin saya dulu? Nanti Silakan, sebentar silakan. saja baru. Iya. Silakan, lanjut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Suaranya amri dikuatin, wahlul Pak. 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kalau bicara tentang Allah di dalam Islam itu sangat diagungkan, sangat mulia. Ada orang-orang kafir yang kemudian mencoba mensifati Allah, lantas Allah di Al-Quran mengatakan Subhanalladzi amma yasifun. Maha suci Allah dari yang mereka sifatkan. Artinya mensifatkan Allah ini adalah sebuah perkara yang betul-betul harus ada nas, harus ada dalil, dan harus ada data tentang itu. Makanya ketika berbicara tentang Allah, kita katakan tafakkar fi kulli syai' wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah tentang segala sesuatu, tapi jangan pernah berfikir tentang zat Allah. Di lain tempat dikatakan tafakkaru fi makhluqatillah. Berpikirlah kalian, pikirkanlah tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang Allah itu, Allah mensifatkan dirinya sudah jelas, makanya kita kenal dengan Asmaul Husna, nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia dan sifat-sifatnya yang baik. Justru yang berbahaya itu adalah ketika mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang justru akan menimbulkan penghujatan, menimbulkan penistaan kepada Tuhan. Keagungan daripada Quran, keagungan daripada sunnah Nabi SAW. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa adalah agar kita mensucikan dia yang melakukan segala sesuatu mukjizat-mukjizat, yang menciptakan segala sesuatu baik makhluk, hewan, tumbuhan, manusia yang khairul anam, semua diciptakan dengan kemuliaannya dan manusia cukup
dengan beriman kepadanya tanpa memikirkan zat Allah itu seperti apa. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendekatinya. Ya, silakan Gurunda. Ya, baik. Jadi Tuhan itu tidak makhluk dia. Sedangkan roh itu adalah makhluk. Mau dari perspektif apapun definisi roh, pasti makhluk. Dari definisi umum, dari definisi Kristen, dari definisi Islam, roh itu makhluk. Itu dulu yang perlu dipahami. Sementara Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Dia tidak membutuhkan roh untuk hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Yang standar-standar hanya hidup itu makhluk. Yang hanya hidup inilah yang butuh roh. Kalau maha hidup tidak butuh roh. Kenapa? Dia maha hidup, dia yang menciptakan segala sesuatunya. Dia yang menciptakan roh itu. Makanya di Islam yang menjadi komponen roh itu ada banyak. Pertama, Al-Quran disebut roh. Dalam surah An-Nahl ayat 2. Dalam surah Asy-Syura ayat 52. Roh dalam Al-Quran dalam surah Al-Qadar ayat 4 dan An-Naba ayat 38 disebut makhluk langit atau malaikat. Roh dalam pengertian utusan Allah atau malaikat Jibril juga ada di dalam Al-Quran. Malaikat Jibril juga disebut roh. Surah Maryam ayat 17, Al-Mu'min ayat 15. Roh juga diartikan makhluk yang diberikan kepada manusia. Surah As-Sad ayat 72, Al-Hijr ayat 29, As-Sajdah ayat 9. Roh juga artinya pertolongan Allah, semangat, kekuatan, spirit dari Allah. Bisa dilihat dalam Al-Quran Al-Mujadilah ayat 22. Jadi di Islam tidak ada Tuhan itu roh. Hanya ajaran-ajaran pagan yang dulu sekali yang menyembah roh-roh. Dan sangat disayangkan saudara Haleluya terlalu berani mengangkat tema ini. Roh itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, di dalam pengajarannya para nabi tidak ada yang pernah mengajarkan Tuhan itu adalah roh, nggak ada, kecuali di dalam kitabnya Lembaga Kitab Indonesia yang membolak-balikkan bahasa Yunani ke dalam terjemahannya. Pneumahotheos. Ya. Jelas sekali dalam Al-Quran itu seperti itu. Kemudian kalau dikatakan apakah Allah punya roh? Jelas di dalam Al-Quran ayatnya banyak yang mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Kepunyaan Allah segala yang ada di langit, segala apa yang ada di bumi. Berarti roh juga adalah kepunyaan Allah. Roh juga adalah kepunyaan Allah. Walahu man fis samawati wal ar. Wa man indahu la yastakbiru an ibadatihi wala yastahsirun. Dan kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti termasuk roh itu adalah kepunyaan Allah. Tetapi untuk hidup Allah tidak butuh roh. Yang butuh roh itu cuman makhluk. Haleluya, kalau tidak ada rohnya dia mayat. Supaya dia tidak menjadi mayat, Tuhan menciptakan roh untuk dia. Anak Maria juga demikian. Kalau tidak ada roh yang ada di dalam jasadnya, lahir dia menjadi mayat. Nabi Isa alaihissalam ketika tidak diciptakan roh untuk jasadnya, maka dia lahir jadi mayat. Jadi yang butuh roh itu hanya makhluk. Oke? Roh tanpa jasad namanya hantu. Jasad tanpa roh namanya mayat. Itu yang perlu kamu pelajari, saudara. Haleluya. Jadi saya tekankan kepada saudara, Allah Subhanahu wa taala Maha hidup sehingga dia tidak butuh makhluk untuk hidup. Roh adalah makhluk. Demikian. Waktunya habis. Silakan Hakim atau Mbak Petra. Akan saya mulai ya. Begini. Kalau di dalam kekristenan jelas bahwa Allah itu adalah roh. Di Yohanes 4 ayat 24. Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam ruh dan kebenaran. Itu jelas. Nah, saya mendapat catatan sedikit sebagaimana dikatakan oleh Jumba bahwa Allah SWT punya ruh. Oke? Kita ulas balik. Bahwa Allah punya ruh. Kemudian si Jumba mengatakan makhluk kalau tidak punya ruh jadi mayat.
Artinya apa? Dia langsung gampar sendiri argumennya bahwa ternyata Allah dia punya ruh. Karena kalau Allah dia tidak punya ruh menjadi mayat. Ini ngeri nih. Bahkan dia katakan roh tanpa jasad adalah hantu. Sementara Juma sudah mengakui bahwa Allah dia punya ruh. Berarti tanpa disadari oleh Mr. Juma, Allah dia telah dinyatakan diserupakan dengan makhluk itu sendiri. Ingat pernyataan Juma. Allah punya ruh. Makhluk punya ruh. Haleluya punya ruh. Sampai dia katakan tanpa ruh menjadi hantu. Roh tanpa jasad tanpa roh jadi hantu kata dia. Dan makhluk kalau tidak punya ruh jadi mayat. Ini sangat penghinaan sih sebenarnya kepada sesembahan dia. Oke? Nah, kemudian ketika Juma juga menyatakan dengan terang-terangan bahwa Allahnya ternyata punya ruh, boleh dong untuk majunya diskusi ini saya menjadi timbul pertanyaan. Kalau memang Allahmu punya ruh, ingat, kalau memang Allahmu punya ruh, dan saya coba kutip di Al-Hijr 29, ingat, Al-Hijr ayat 29, tunduk dan sujudlah kepada ruh. Ada poin di sana ya. Tunduk dan sujudlah kepada ruh Allah. Dan kalau kita kutip Al-Anbiya 21 ayat 91 bahwa Isa itu ternyata adalah ruh Allah. Ingat, Isa ternyata ruhnya Allah. Menjadi pertanyaan saya nanti yang harus kalian jawab ya, Mr. Juma dan Alwan, apakah Isa inikah yang menjadi Allah? Kenapa ini timbul pertanyaan saya? Karena ada di Al-Hijr tadi harus tunduk dan sujud kepada roh Allah. Dan ternyata Isa adalah roh Allah. Apakah Isa ini adalah Allah yang pernah inkarnasi? Walau-walau nanti dijawab. Kemudian saya tertarik dengan pernyataan kamu yang selalu mengatakan bahwa roh Allah itu diciptakan. Wow. Tolong tunjukkan saya ayat Al-Quran yang menyatakan jika roh Allah itu diciptakan. Ya, itu pertanyaan yang kedua. Tolong nanti kamu tunjukkan kepada saya di ayat Al-Quran di mana dikatakan bahwa roh Allah itu diciptakan. Supaya terang benderang. Ya, dan kalau merujuk kepada pernyataan kamu atau narasi kamu yang selalu mengatakan bahwa Allah kami bukan makhluk, Allah kami bukan makhluk. Sebenarnya pengen saya nanti jawab, tapi saya kasih kisi-kisinya dulu, ya. Kita memahami bahwa makhluk itu punya bentuk, bahwa makhluk itu punya tangan. Kalau dia merujuk kepada tubuh. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau begitu, kenapa Allah kau juga punya kaki? Allah kau punya kaki di Al-Nur ayat 45. Oke? Allah kau punya wajah di Ar-Rahman ayat 27. Oke? Allah kau punya betis di Al-Qalam 42. Bagaimana cara kamu menyangkal ini tidak makhluk? Sementara kamu berteriak sekeras-kerasnya menyatakan bahwa Allah kau tidak makhluk. Saya akan uji kejujuran kalian di sini. Ya. Bagaimana cara kamu akan menyangkal tentang bahwa Allah kau tidak makhluk. Sementara pernyataan di ayatmu. Ada pendapat. Ada suatu kebenaran yang menyatakan bahwa Allah kau punya wajah. Allah kau punya kaki, Allah kau punya mata, Allah kau punya betis. Tolong nanti itu dijawab 3 pertanyaan itu. Udah Ken, biar cepat dia ingat. Oke, sebelum ditanggapi ini Pak Petro udah turun. Saya mau kalau ada yang mau menggantikan di atas di taping aja ya. Silakan Bang Juma atau Bang
Alwan, ada tadi 3 disematkan pertanyaan, di mana udah dicatat lah ya. Ya, saya izin mungkin menjawab sebentar saja. Silakan. Kemudian karena susah satu, jadi nanti saya akan tinggalkan guru saya untuk Gurunda untuk berdua dengan Haleluya. Kecuali ada tambahan dari pihak Oten satu lagi, saya standby di sini. Ya, Bismillah. Ya pertama, inilah mungkin ketidakmampuan memahami. Makanya tadi dikatakan dengan ayat, justru dijawab dengan ayat oleh Gurunda tadi, lahu ma fis samawati wa ma fil ar, miliknya. Jadi kata si Haleluya dipikir punya di situ, berarti maksudnya itu Allah yang punya semuanya itu, termasuk di dalamnya ruh. Kemudian dicari lagi yang kedua, ini saya langsung jawab singkat aja. Yang kedua tentang surat Al-Hijr, tentang ruhullah, ruhi. Kalau kamu baca terjemahan itu sudah tidak akan tersesat kamu. Kamu baca di situ ciptaanku. Jadi ruh di situ maknanya ciptaan. Ruhullah, milik Allah. Clear yang kedua. Soalan yang ketiga, mudah sekali nih, dari 6 menit dia pakai untuk bikin soalan. Soal yang ketiga tentang Allah punya tangan dan lain sebagainya, sudah kita katakan itu maknanya figuratif, maknawi. Ya, kalau kamu mau pakai adil, standar yang adil, Alkitab juga punya sama. Tuhanmu punya betis. Bahkan pinjam pisau cukur untuk mencukur bulu-bulu betisnya. Ayo, ketika dia bertemu dengan Adam, dia main petak umpet. Dia cari Adam, di mana kamu? Nggak kelihatan dia. Apakah Tuhan punya jejak kaki juga seperti itu? Jadi singkat banyak, cuman saya bersandar pada standar keadilan. Dan kalau Haleluya ini gampang sekali mungkin bagi Gurunda saya untuk silakan Gurunda, saya silakan. Ya. Jadi gini, Haleluya. Kamu persis seperti pesan Paulus, cerdik seperti ular kamu itu. Ya. Saya katakan yang butuh roh adalah makhluk. Makhluk tanpa roh namanya hantu. Namanya bangkai, mayat. Itu makhluk. Jangan kau katakan Allah seperti itu, karena Allah bukan makhluk. Allah tidak mensifati sifat makhluk, makanya dia tidak butuh roh. Kamu plesetkan lagi pernyataan saya tadi. Oh, berarti Tuhanmu adalah hantu, Tuhanmu adalah mayat. Itu Tuhanmu, karena Tuhanmu manusia. Tanpa roh dia mayat, tanpa jasad dia hantu. Makanya di dalam kitab Anda, Lukas 24 nomor 37, murid-muridnya mengira melihat hantu. Itu makanya Tuhan itu nggak bisa disifati dengan sifat makhluk. Makanya saya sudah menjelaskan kepada saudara, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada selain dia. Dia hanya satu-satunya Tuhan yang maha hidup. Karena dia maha hidup, dia tidak butuh roh untuk hidup. Yang butuh roh untuk hidup Tuhanmu. Kalau Tuhanmu tidak dikasih roh, dia nggak bisa netek. Karena dia mayat. Bedakan antara Khalik pencipta dengan makhluk ciptaan. Khalik pencipta tidak butuh roh, sehingga dia tidak pernah menjadi mantan mayat atau apapun itu yang kau sifati kepada manusia. Dia Khalik pencipta, bukan makhluk. Hanya makhluk yang butuh roh, dan itu Tuhanmu. Tuhanmu kalau tidak ada roh, mayat. Kalau dia tanpa jasad, hantu. Kamu belajar dari mana pleset-pleset kayak gitu, saudara? Ya. Lalu kemudian Anda mengatakan di dalam kitab kami itu adalah roh. Di mana dituliskan? Yohanes 4 nomor 24. Waduh, belajar ke original teks. Pneuma hotheos artinya apa? Spirit Tuhan, roh Tuhan. Bukan Tuhan adalah roh, tetapi arti makna bahasa Indonesianya roh Tuhan. Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh, lihat kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi jelas kitabnya mengatakan Yothe Pape Cela. Yothe Pape Cela. Tuhan Yothe Pape adalah batu. Itu baru betul. Susunan katanya jelas. Bahasa Ibraninya nikutnya jelas. Dia punya kata-kata itu jelas susunannya. Dikatakan Yothe Pape Cela. Lalu dikatakan apa lagi? Masuk, wahai Yothe Pape
engkau adalah batu, kubu pertahananku. Berarti kalau demikian, orang Yahudi batu gitu. Batu ya, orangnya Tuhannya Yahudi ya. Karena dikatakan kayak gitu. Yahweh adalah batu, kubu pertahananku. Jadi Tuhannya orang Yahudi batu. Sehingga Anda mengatakan Tuhan kami roh. Padahal Yunaninya mengatakan pneuma hotheos. Roh Tuhan. Bukan Tuhan adalah roh. Kamu ditolong-tolongin sama lai. Itu yang perlu kamu pahami. Lalu kemudian di Islam itu, kalau Anda mengatakan Tuhan kami itu tidak butuh roh, emang. Tapi apakah karena tidak butuh roh, dia adalah kemudian mayat seperti yang kau katakan tadi? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak turun level. Tidak seperti Tuhanmu, turun level serendah-rendahnya. Sudah menjadi manusia, mati, terkutuk lagi. Itu Tuhanmu. Jangan kau sifat itu kepada Tuhan saya. Saya balik bertanya kepada saudara. Kalau kau mengatakan Tuhanmu itu adalah roh, tolong, seperti apa wujudnya? Karena kalau saya lihat di dalam Wahyu 5 nomor 6, roh yang dilihat oleh penulis kitab saudara, dia katakan gini, aku melihat, berarti dia lihat, binatang bertanduk 7 bermata 7. Apakah seperti itu wujud Tuhanmu? Jawab. Oke, waktu sudah habis. Silakan, pertanyaannya cuma satu tadi, Pak Hakim. Oke, Kan setelah mudah-mudahan ditujukan saja ke Oke. Bang Zuma ya. Jadi berdua aja dia Ya, dengan Hakim. mau kabur? Halo, Jangan ya. kabur lah. Tidak, saya tetap Nanti di sini. Zuma- Tunggu Oh, hotelmu iya, satu iya, lagi iya. nemani ya. Oke, jadi begini. Iya, iya. Saya mulai ya. Juma selalu berteriak-teriak menyangkali apa yang terucap dari bibirnya. Ya, kamu loh yang menyatakan bahwa Allahmu punya ruh. Oke? Dan kamu yang mengatakan makhluk tanpa ruh itu mayat. Dan kamu menyatakan Allahmu punya ruh. Berarti tanpa kamu sadari bahwa Allah kamu adalah makhluk. Itu rasionalnya. Oke? Dan kamu selalu berteriak Allahmu tidak punya ruh. Bagaimana mungkin seorang gurunda Juma mampu menyangkal ayat Al-Quran yang jelas menyatakan bahwa Allah itu punya ruh di Al-Anbiya ayat 91. Bagaimana mungkin seorang Islam mampu menyangkal ayatnya sendiri? Saya bacakan Al-Anbiya ayat 91. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ruh kami ke dalam tubuhnya. Bagaimana kamu ini seorang muslim menyangkal ayat Al-Quranmu sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua yang paling menyedihkan. Sering saya sampaikan di dalam perdebatan. Hitungan detik yang saya temui pendebat-pendebat muslim. Hitungan detik mampu menyangkal yang keluar dari mulutnya sendiri. Contoh. Kamu mengatakan tadi awalnya bahwa Allah kau tidak punya ruh. Oke? Di dalam hal pemanasan tadi ya. Kemudian beberapa detik lalu kamu mengatakan Allah punya ruh. Inilah yang sering saya bilang juga di dalam perdebatan atau diskusi kepada muslim selalu jawabannya yes no, bisa yes, bisa no. Lalu di mana kebenaran dan kepastianmu? Ingat, tolong nanti kau bertanggung jawab atas tuduhanmu mengatakan bahwa Allah kau itu tidak ada punya ruh di ayat Al-Quran. Nyata ini saya bacakan kau dengar. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ruh kami. Berani sekali kamu mengatakan bahwa Allah kau tidak punya ruh. Inilah yang saya takutkan ketika kamu menyangkal bahkan yang tidak ada tertulis di ayat Al-Quran kau tambah-tambahi dan yang ada kau kurang-kurangi. Kamu bisa kena pasal di Ali Imran ayat 7. Nanti kau baca itu Ali Imran ayat 7. Di mana di sana dikatakan yang mutasabihat, yang tidak ada, kau ada-adakan dengan mencari-cari takwilnya. Ini luar biasa ini. Mengaku muslim, tetapi mencari-cari takwil yang tidak ada di dalam ayat Al-Quran.
Bukankah ayat Al-Quran itu dikatakan di dalilnya bahwa ayat Al-Quran itu sangat terperinci dan jelas? Lalu kamu sibuk mencari-cari takwil, mencari-cari alasan untuk pembenaran, melupakan kebenaran. Bahkan yang saya tanyakan tadi tidak kamu jawab. Di mana ayat yang menyatakan kalau ruh Allahmu itu diciptakan? Tidak ada. Tidak ada kau sanggup tunjukkan, hanya ngomel-ngomel begitu. Ayo dong. Yang saya tanya ini kan sederhana. Kalau kamu ngotot mengatakan bahwa Allah kau tidak punya ruh, tunjuk ayatnya kepada kita. Kalau kau ngotot mengatakan bahwa Allah kau, roh Allah mau diciptakan, tunjukkan dong dalilnya. Kalau hanya koar-koar, aduh. Anak PAUD juga bisa. Kalau hanya koar-koar. Harus mampu dong kau tunjukkan. Oh ini loh, haleluya. Yang menyatakan bahwa ruh Allah kami itu diciptakan. Ini. Ah, itu baru benar. Ini tidak ada kamu jawab ini. Tidak ada ya. Di mana ayat yang mengatakan bahwa roh Allah itu diciptakan? Enggak ada kau jawab. Bahkan 3 pertanyaan saya. Pertanyaan Bang Juma tadi ada. Bukan, maksud saya tadi pertanyaan saya enggak ada dia jawab. Di mana bahwa dia tadi ngotot mengatakan bahwa ruh Allah itu ciptaan. Tunjukin dong sama saya. Di mana ayatnya mengatakan bahwa roh Allah itu diciptakan? Enggak ada, mereka jawab. Dan kemudian pertanyaan saya kedua, bagaimana kamu menyanggah Allahmu bukan makhluk ketika ayatmu sendiri berbicara Allahmu punya betis, punya kaki, punya wajah. Enggak ada juga kau senggol ini. Hanya berargumen tanpa isi. Seperti ibaratnya ya seperti di pasar-pasar lah kan. Seperti ngerumpi doang. Saya masih akan menunggu ini. Tunjukkan nanti sama saya. Di mana ayat yang mengatakan bahwa roh Allah itu diciptakan. Tunjukkan ayatnya. Akan saya tagih. Dan yang kedua, bagaimana kamu menyanggah Allahmu itu bukan makhluk. Ketika ayat Al-Quran berbicara ada kaki, ada betis. Oke? Tetapi kalau di kami tadi jelas saya bilang. Bahwa Tuhan kami adalah ruh. Jelas ada ayatnya. Tidak mengurangi, tidak menambahi. Jadi tolong nanti cuma kau jawab ini. Supaya naik level kita diskusinya. Jangan muter-muter di situ. Karena apa? Seandainya ini di Ka'bah, ya wajar kan? Kita bisa muter-muter. Itu rukunnya kan? Syariatnya begitu. Tetapi kalau di sini, tunjukkan dulu dalilnya. Apa yang saya tanyakan, kau tunjukkan kebenaran ayatmu itu. Jangan kau cari-cari takwilnya. Supaya kau tidak kena pasal di Ali Imran ayat 7. Mencari-cari takwil. Yang tidak ada kau cari-cari. Yang ada mau kau tafsir-tafsir seenakmu. Enggak boleh. Silakan Juma. Oke, waktunya habis. Sebelum ditanggapi Bang Juma dan Bang Alwan, saya mengingatkan kembali, apakah di Islam Allah itu punya ruh? Nyatanya tidak, kata Bang Juma. Kalau di Kristen Allah itu punya ruh. Supaya yang baru naik paham apa topik kita. Silakan Bang Juma. Oke, Al-Quran mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Dan ternyata dari dulu saudara Hale ini tetap aja tuli. Kalau ada yang dijelaskan dia tidak dengar, tidak bisa tembus dalam kepala, dalam kuping. Sehingga dia, mana jawabannya? Mana jawabannya? 6 menit itu saya jelaskan belum juga ngerti. Hale. Kamu harus paham, haleluya. Saya katakan kepada saudara, Allah itu memiliki roh. Ayatnya sudah sangat jelas tadi. Walahuma fis samawati wal ar. Kepunyaannya lah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Belum cukup ayat itu. Kepunyaannya. Nah sekarang kalau Anda memaknai itu sama seperti Anda memaknai Yesus. Karena Yesus ada mempunyai roh, maka Tuhan adalah roh. Maka boleh tidak saya mengatakan haleluya punya anjing? Maka apakah haleluya itu adalah, mohon maaf, guguk? Enggak Jangan kan? disebut lagi, nanti kebanyakan. Iya, supaya dia ngerti. Telinganya tidak tembus soalnya. Haleluya punya rumah. Apakah rumah itu adalah haleluya?
Allah punya roh, apakah Allah itu adalah roh? Allah punya bumi, apakah Allah itu bumi? Allah punya langit, apakah Allah itu langit? Bedakan dengan Tuhan Anda yang memang roh, bertanduk 7, bermata 7, dan Anda malu untuk menyindir itu, untuk membahas itu. Hanya habiskan waktu 6 menit, ya, entah apa-apanya kau bilang. Kau bahas itu Tuhanmu yang memang wujudnya roh. Tuhan kami roh, bertanduk 7, bermata 7. Sudah begitu dia adalah wujudnya binatang. Bahas itu. Kalau Anda membahas tentang Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan itu diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. 2 Samuel 7 nomor 22. Sebab engkau Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan engkau. 1 Tawarik 17 nomor 20. Ya Tuhan, tidak ada yang sama dengan engkau. Sejak dahulu kami telah mengetahui bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar. Laisa kamitslihi syai'. Pertanyaannya sekarang, Tuhan yang datang kepada Abraham berjalan kaki kepada Adam. Dia berjalan, Adam mendengarkan jejak kakinya. Tapi ayatnya mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tuhan cukur bulu paha, tapi ayatnya mengatakan laisa kamitslihi syai'. Berarti perwujudan yang dimaksud dalam kitabnya orang Yahudi dan Islam itu hanya pembahasan agar dimaknai oleh manusia bahwa Allah bergerak dengan pemaknaan menggunakan kaki, Allah memberi dengan pemaknaan menggunakan tangan, Allah melihat dengan pemaknaan memiliki mata. Itu sifat, karena Allah itu tidak memiliki awal. Dia sudah ada sebelum ciptaan, supaya ciptaan mengetahui bahwa yang memberi itu adalah tangan, yang bergerak itu adalah kaki untuk bergerak, lalu kemudian yang melihat itu adalah mata, maka Allah menggunakan kata-kata seperti itu. Tapi dia laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamitslihi syai'. Yesus 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan sama seperti Yesus. Berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak ada yang sama seperti dia. Tidak ada yang sewujud dengan dia. Ibrani 2 nomor 17. Yesus itu sama seperti saudara-saudaranya. Berarti dia bukan Tuhan. Nah sekarang pertanyaan saya, tolong Anda jawab. Apakah betul wujud Tuhanmu itu adalah roh, bertanduk 7, bermata 7? Seperti apa Anda ingin mengelak? Sementara yang menulis di Pulau Patmos itu mengatakan, aku melihat. Aku melihat. Ya, dia sudah melihat. Jadi jangan Anda mengatakan dia tidak melihat. Dia katakan di situ Aido atau Aida, aku melihat. Dia katakan aku melihat. Aido, aku melihat. Jangan kau katakan lagi itu adalah hayalan, itu adalah majas. Enggak, itu bukti akurat. Dia melihat Tuhan Anda seperti binatang yang sudah disembeli bertanduk 7. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Kamu ngambil surah Al-Anbiya ayat 91 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Dan ingatlah tentang Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan dari kami ke dalam tubuhnya. Apa masalahnya? Ditiupkan apa? Ditiupkan roh. Manusia hidup karena ditiupkan roh. Kamu hidup karena ditiupkan roh. Semua makhluk hidup itu hidup karena diberi roh, ditiupkan roh, diserahkan roh kepada mereka. Roh apa? Roh Allah. Maksudnya roh ciptaan Allah, roh yang berasal dari Allah. Zakaria 12 nomor 1. Semua roh yang ada pada diri manusia adalah ciptaan Allah. Nah sekarang permasalahannya, Tuhanmu itu adalah roh. Tuhanmu itu bukan punya roh, tetapi Tuhanmu itu adalah roh. Kau harus bedakan itu. Yang punya roh itu adalah makhluk, sementara Tuhanmu adalah makhluk. Kenapa? Karena dia adalah roh. Tuhanmu itu makhluk, Bung. Dia adalah roh. Sekarang penggambaran roh Tuhanmu itu seperti apa? Apakah kamu ingkari atau kau iyakan bahwa ada oknum yang melihat roh Tuhan kau itu bertanduk 7, bermata 7? Betul atau tidak? Tanggapi itu, silakan. Oke. Kasih disclaimer Waktunya. Ken, biar izin host, biar dia juga menjawab pertanyaan dari Bang Zuma. Udah 2 kali lewat ini, gak dijawab itu Tuhan dalam bentuk roh dan bertanduk 7 tadi. Jangan terguncang dulu. Begini. Oke, nanti mungkin di Iya, itu pasti saya jawab ya.
Itu pasti saya jawab. Pak Hakim udah mengingat pertanyaan Bang Juma, kita santai aja. Iya. Jadi begini ya. Udah ingat Tidak. pertanyaan Pak Bang Juma, nggak apa-apa dijawab aja. Iya, tentang yang apa tadi kan bertanduk 7 itu di Wahyu itu. Benar Bang Juma? Iya betul. Saya mau dia mengatakan silakan. wujudnya seperti itu memang dan jelaskan itu. Silakan. Oke. Jadi Oke, begini. mau dijawab duluan atau nanti terakhir, silakan Pak Hale. Iya, nanti saya pasti jawab itu. Udah. Jadi begini Juma, yang kau tanya itu bisa saya jawab. Bahkan yang kau tanya itu pun sudah terjawab. Karena apa? Kau bertanya tentang wujud atau bentuk ruh itu. Sementara kau sudah berbicara bahwa di sana ada bertanduk 7. Maka saya bilang cerdaslah sedikit. Saya belum menjawab, tetapi ketika kau bertanya, justru kau sendiri sudah menjawab pertanyaanmu. Ya, itulah kita. Kamu bicara besar-besar. Saya tunggu ini. Mana ayat yang menyatakan bahwa ruh Allahmu diciptakan? Gak ada kau tunjuk ayatnya. Bahkan kalau kau tunjuk ayatnya, saya akan buka di sini. Gak ada kau tunjukkan. Lalu kau justru berkor-kor mengatakan, ya kan? Kamu itu ditiupkan roh. Kamu itu ditiupkan roh, no problem. Tak ada masalah di situ. Ketika Tuhan meniupkan ruh kepada saya, oke, yang saya tanyakan adalah, apakah ruh Allah itu diciptakan apa tidak? Bukannya ruh yang ditiupkan atau yang diberikan atau yang diciptakan kepada makhluk itu. Bukan itu. Yang saya tanyakan adalah sumber daripada ruh. Ingat? Yang saya tanyakan adalah sumber daripada ruh itu apakah diciptakan? Enggak ada kok kasih tunjuk ayatnya. Hanya berbicara melebar kemana-mana. Ayolah. Kau tunjuk dulu nanti sama saya itu. Ini udah 2 kali loh saya tagih. Mana ada kau tunjukkan? Oh ini loh haleluya. Ayat di Al-Quran bukti. Pertanyaanku, Bung. Udah saya jawab. Jangan kepanasan dulu. Ini giliran saya. Gak ada Oke. jawabanmu. Habis waktu. Astaga. Mulai terguncang dia. Istighfar bro. Ya. Oke, silakan lanjut Bang Ali. Jadi maksud saya. Ketika saya tanya kepada kamu. Kalau kamu tadi kan ngotot nih. Kamu ngotot. Oh bahwa ruh Allah itu diciptakan. What? Tapi nggak ada masalah lah. Tapi tunjukkan. Maka saya tagih sama kamu. Tunjukkan ayat Al-Quran. Yang menyatakan bahwa ruh Allah itu diciptakan. Kau jawab nanti nih. Biar kita nanti lompat. Ya. Biar kita nanti lompat selanjutnya. Ke level lebih tinggi tentang zat. Ya. Bila perlu saya ajarin kamu nanti tentang zat itu. Oke? Makanya ini levelnya masih sedang-sedang nih. Pertanyaan Ya, saya tunggu saya. itu nanti. Tenang dulu. Loh, ini giliran saya kok. Ini biasanya udah panas ini. Ya. Minum dulu. Oh, puasa ya. Tenang berjima. Jangan berbicara Mikael kalau Anda mau ikut berdiskusi. Jadi, Silakan Hale. satu lagi ya. Saya tidak ada niat sedikit pun agar Allah kau serupa dengan kisah tentang Yesus saya. Tidak. Tetapi justru ini saya pertanyakan, ada apa dengan kamu sehingga ragu di setiap memberi jawaban ketika Isa ruh Allah dan kemudian dalil selanjutnya mengatakan harus tunduk dan sujud kepada Allah. Apakah kamu coba menyangkal ini demi menutupi kebenaran? Jangan nanti kalau saya jawab dengan benar, ketahuan deh. Kalau ternyata kisah Isa ini dengan Allah saya ini sama seperti orang Kristen. Iya kan? Saya tidak pengen serupa sih, tapi kalau kita diskusikan secara benar dengan jujur, ini sepertinya nggak jauh beda loh. Sementara kan kalian teriak-teriak. Bahkan baru-baru ini saya baru mendengar baru Islam mengakui bahwa Allah punya ruh. Selama ini tidak ada loh. Mereka selalu mengatakan, oh Allah nggak punya ruh, Allah nggak punya ruh, Allah nggak punya ruh, Allah hanya zat, Allah nggak punya ruh. Tetapi puji Tuhan, sedikit demi sedikit ada kejujuran dari kalian mengatakan bahwa Allah punya ruh. Ini poin yang sangat besar. Oke, saya instruksi supaya nanti Bang Juma juga mau menunjukkan ayatnya. Bang Hakim senggol aja pertanyaan Bang Juma. Silakan. Ya.
Jadi kalau pertanyaan Bang Juma, host, dia kan bertanya, jelaskan apa bentuk wujud ruh kamu di wahyu tentang bahwa dia bertanduk 7. Lah dia sudah jawab. Dia sudah ceritakan. Makanya saya bilang tadi, kenapa dia berikan pertanyaan kepada saya, belum saya jawab, dia sudah jawab sendiri. Beda kelas kan? Seharusnya ketika kau bertanya kepada saya, tunjukkan, ceritakan bagaimana bentuk dan wujud ruh Tuhan kamu. Cukup. Ini tidak. Dia bertanya, tunjukkan bagaimana bentuk wujud ruh Tuhan kamu. Kamu iyakan atau tidak bahwa wujud Sebentar Tuhan dulu. itu seperti Sabar. itu? Aduh, Ini Paulus, gimana Paulus. Oke. Sabar Bang Juma. Ya, silakan Bang Hakim. Iya, jangan terguncang lah, santai. Pertanyaan kamu tadi kan, tunjukkan wujud dari ruh Tuhan kamu di wahyu. Yang mana di sana dikatakan bertanduk 7. Kamu sudah jawab. Kalau kamu bicara ada tanduk di sana, ada 7 di sana, berarti itu kamu sudah menceritakan wujud dan bentuknya. Saya ini cerdas bijaksana, bro. Nggak mungkin saya jawab lagi pertanyaan kamu, sementara ketika kamu bertanya, udah kau jawab sendiri. Makanya saya hanya tinggal mengulas Kamu balik iyakan sekali. atau tidak bahwa Astaga. wujudnya seperti itu Tuhanmu? Ya Allah ya Aduh. Karim. Sepertinya Susah kali. sepertinya- Kamu terlalu Udah, sabar. Dikit Kamu lagi. iyakan wujud Tenang. Tuhanmu seperti itu atau tidak? Tenang. Silakan. Tenang, Bang Juma. Tenang. Dulunya sebentar, Saya- Bang Ken, saya sebentar bicara dulu biar Oh, sabar Bang Alwan, ini waktunya 50 detik lagi nanti kamu berbicara. Oke, silakan. Santai. Ya, harus kita konsekuen ya. Iya, jangan panas lah. Jangan panas lah, santai aja. Jadi, tadi kan kamu tanya tuh, pertanyaan kamu inilah jadi saya ulang-ulang balik kan. Kamu bertanya, jelaskan bagaimana bentuk wujud ruh Allahmu yang bertanduk 7. Lah kau sudah jawab. Kamu iyakan atau tidak? Itu Kemudian- jawaban saya. Jawabanmu yang saya butuhkan. Kamu Ini iyakan waktu atau saya- tidak? Bahwa ini wujud waktu saya- Tuhanku itu memang begitu. Aduh. Kau iyakan atau tidak? Oke. Mulai Gimana kita nih? Udah Oke. Coba Ini host, dijawab, coba host berarti ditekankan dia iyakan atau gimana? tidak. Sabar Bang Juma. Begini, ketika dia sudah itu udah mengiyakan dia itu. Kan udah Iya, Bang Juma makanya- jawab katanya. Berarti dia udah setuju juga itu gitu. Mentionnya Iya, dinaikin Udah bro, dijawab sama Bang mentionnya. Juma, berarti udah. Iya, mentionnya Hati-hati. ditingkatkan gitu loh. Oke? Ya, tenang. Hati-hati kerasukan, tenang. Iya, entah jadi sampai mana dah. Oke? Kamu Jadi, iyakan atau tidak? Saya mau dengar dari mulutmu bahwa wujud Tuhanmu itu bertanduk 7 bermata 7. Itu aja kok, silakan. Aduh, mengganggu Zubat. konsentrasi saya. Memang Abang Haleluya yang terlalu ditakuti pendapat muslim loh. Udah. Sedikit lagi. Dinyatakan dia pasti takut lah, Saya bro. turunkan dulu ya. Jadi Oke, gimana nih silakan coba? Bang Hakim. Ya konsentrasi saya jadi bubar ya siapa buyar sampai mana tadi? Padahal atau- saya sudah. Iya Bang atau Yosef. tidak itu aja kok 2 kata. Haleluya. Aduh. Ya udah nggak usah dipotong-potong Bang Juma. Dikit lagi. Oke, silakan. Dikit lagi nih. Udah nggak ada guna lah 27 detik. Udahlah nanti aja lah lagi saya jawab lah. Tapi jangan lupa ya, itu pertanyaan saya dulu lah. Mana ayatnya Licik mengatakan seperti bahwa Paulus kau. Hele. astaga Hebat. Oke, waktu saya sekarang. Oke, saya Dia nggak rasa berani. Ya, oke. kita harus ini Saya- konsisten, nggak usah memotong-motong gitu ya. Dari si Hale juga jangan, Bang Juma juga jangan. Ketika biar saya tengahin sedikit tadi. Ketika si Hale sudah mengatakan tadi udah dijawab Bang Juma, berarti si Hakim udah mengatakan antara iya dan tidak. Berarti jawabannya iya gitu. Saya mau dengar Oke, dari silakan. mulutnya deh. Saya mau dengar dari mulutnya Ya, dia Ken, ngomong Ken. iya Udah. gitu. Kan lawan saya kan dia. Kan saya tengahi ya, habis itu saya turun karena sisa Haleluya dan Bang Zuma ya. Tapi tolonglah kita kita bikin diskusi ini jadi menarik. Pertama, ya ada Haleluya kalau sudah dikasih jawaban terus mengatakan tidak menjawab, tolong disimak gitu jawaban yang tadi itu. Terus agar tidak menjadi repetisi, diulang-ulang terus soalan yang sama. Sudah dijelaskan yang tadi, ditanya ulang lagi. Terus yang kedua, ya, masalah itu kan harus ada jawaban, harus ada deskripsi. Anda setuju tidak dengan statementnya? Kalau itu tidak ada, itu nanti mengambang terus jadi gray area gitu. Enggak, jangan Oke. dijalankan waktunya. Saya turun habis ini, nanti sisakan lagi buat Bang Zuma. Paham ya maksudnya kan ya? Jadi Bang Haleluya juga paham itu, biar enak diskusinya. Jadi tidak ngambang kita, pertegas argumentasimu seperti apa. Setuju tidak dengan wujud
roh itu seperti itu? Atau Udah, kamu punya itu penafsiran namanya tidak dengan itu? Orang satu aja. Silakan Bang Juma. Oke. Jadi Hale, kamu nggak berani. Makanya aku bilang ini kuburan untuk kau. Kau pilih tema yang justru membuka aib. Kamu harus dengan mulutmu mengatakan, ya Bang Suma, Tuhanku itu adalah roh. Bertanduk 7, bermata 7, sebagaimana yang ditulis Markus. Yang kitabnya disebut Yohanes, tetapi sebenarnya adalah Markus. Di dalam di dalam Wahyu 5 nomor 6. Saya butuh jawaban itu supaya jelas antara penyembah roh dan penyembah pencipta roh. Gitu Hale. Habis ini saya minta kamu tegaskan, ya Bang Suma, Tuhan saya itu wujudnya roh yang sudah dilihat oleh penulis kitab Wahyu di dalam Wahyu 5 nomor 6, wujudnya adalah binatang bertanduk 7, bermata 7. Selesai. Baru kita naik. Begitu Hale. Nah sekarang ketika kau katakan roh Allah diciptakan, saya katakan kepada saudara, semua yang di luar Allah itu diciptakan, termasuk roh. Mana dalilnya? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan. Berarti roh termasuk. Yes. Jadi roh itu ciptaan. Bukan Allah itu adalah roh. Anda memaksakan. Kalau Anda paksakan Tuhan itu adalah roh, di Anda aja. Jangan paksakan di kami. Tuhan kami adalah roh. Apa buktinya? Penulis Wahyu melihat. Apa yang dia lihat? Binatang bertanduk 7, bermata 7. Selesai. Baru kita bisa katakan Tuhan kita berbeda. Kalau kau tidak mengiyakan, berarti kau sama-samakan. Kamu yang sedang ingin menyamakan Tuhan kita. Tuhanmu katanya roh, tapi kamu tidak mengakui wujudnya seperti apa. Kamu hanya mengatakan, kamu kan sudah bilang dari tadi. Nah, sebenarnya itu yang kau katakan itulah jawabanku. Nggak begitu cara dia. Allah yang akademis. Kamu harus mengakui dengan sah di depan umum bahwa Tuhanmu wujudnya Allah, dalam arti kata Allah itu adalah jasad, kemudian di dalamnya adalah roh. Itu Anda sedang ingin menyamakan Tuhan kita. Tuhanmu itu adalah jasad, ditiupkan roh ke dalamnya, baru dia hidup. Lalu dia netek. Kau jangan sama-samakan Tuhan kita. Saya sudah katakan samamu, Tuhanku adalah sang khalik. Tuhanmu adalah sang makhluk. Antara khalik sama makhluk itu berbeda. Tuhannya Islam adalah sang khalik, sang pencipta. Tuhanmu adalah sang makhluk, sang ciptaan. Itu saudara Hale, supaya kamu pahami lebih jauh. Lalu kemudian Oke. Khalik Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Al-Hasyr ayat 24. Ya. Dialah Allah yang menciptakan.
Iya. Hasir 24. Supaya jangan ditagih lagi ya guys ya. Kita santai aja. Oke, saya tunjukkan lagi dibaca. Izin dibaca Bang Juma ya. Iya, silakan, silakan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Oke. Oke, Udah ya. dilanjut aja nanti kalau memang kurang pas dirasa apa ditanggapi nanti ya, dikasih waktu. Silakan Bang Juma dilanjutkan. Oke. Jadi jelas bagi kami umat Islam memahami bahwa Allah itu yang maha pencipta. Segala makhluk pasti diciptakan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ar wa huwal azizul hakim. Itu jelas tuh. Jadi apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, itu semua adalah ciptaan. Dan itu sudah dikatakan oleh Al-Quran. Nah, roh ini adalah ciptaan. Di dalam Al-Quran surah As-Zumar ayat 62 juga Allah mengatakan, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu. Roh itu sesuatu. Maka jelas itu sudah menjawab pertanyaan saudara Hale. Hah? Itu yang saudara Hale harus pahami dengan baik. Lalu kemudian pertanyaan saya tadi, kan saya sudah awali dari pembukaan tadi. Roh itu adalah ciptaan. Dalam bahasa Arab disebut ruh. Dia adalah non materi yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan. Itu adalah roh, sama seperti ruah di dalam bahasa Ibrani. Dia adalah non materi yang ada dalam jasad yang digunakan Tuhan untuk menghidupkan makhluknya. Sama seperti PLN yang Anda lihat itu kabel, di dalam kabel itu ada roh, ada aliran listrik. Dan aliran listrik, daya listrik yang ada dalam kabel itu adalah ciptaan yang berasal dari mesin. Mesin digerakkan, dibunyikan dan seterusnya. Aliran pun berjalan ke kabel. Kabel itu Anda pegang, Anda kesetrum. Itulah roh. Ciptaan. Jadi kabel itu dan juga roh itu, aliran listrik itu bukan mesin listrik, bukan mesin PLN. Tapi itu adalah daya yang berasal dari mesin PLN. Agar Anda paham. Jadi segala sesuatu yang berasal dari Allah itu adalah ciptaan Allah. Bukan Allah itu sendiri, tetapi dia kedudukannya adalah makhluk. Makanya diterangkan sekali lagi kepada saudara, inna kulla syai' khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya, sungguh-sungguh kami menciptakan segala sesuatu. Itu yang perlu saudara pahami. Nah sekarang saya minta sekali lagi, penegasan dari saudara. Tuhan kami adalah roh, dan roh yang ada wujudnya bertanduk 7, bermata 7. Saya sudah mengatakan itu, saya ngajarkan Anda, saya minta Anda mengikuti dan mengiyakan apa yang saya inginkan. Supaya orang semua tahu, Tuhannya Hale adalah makhluk bertanduk 7, bermata 7. Silakan. Oke, waktu habis. Pertanyaan Pak Juma. Bang Juma masih tetap tentang tanduk tadi Hale, mudah-mudahan nanti direspon lagi. Waktu sudah saya riset, silakan Pak Hale. Oke, jadi inilah mungkin ya yang dikatakan di Ali Imran ayat 7. Ya saya bacakan dulu. Ini poinnya yang ingin saya sampaikan adalah orang yang mengarang bebas. Ya, dia jelas mengatakan ayat yang mengatakan bahwa ruhnya Allah diciptakan ada di Al-Qamar 49. Padahal bunyinya, mari kita dengarkan. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Di mana di situ dinyatakan diciptakan ruh Allahmu. Dusta. Ini sangat keji. Makanya saya bacakan dulu Ali Imran ayat 7, ya. Dialah yang menurunkan Alkitab kepada kamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain. Ayat-ayat mutasabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat. Dengar ini, saya ulang balik. Maka mereka mengikuti sebahagian. Intrusi.
Ali Imran ayat 7 kah? Iya. Ali Imran 3 beda ayat ya? 7. Oke? Ali Imran berapa? Ali Imran 3 ayat 7. Oh, Ali Imran 3 ayat 7, silakan. Oke, ya. Saya ulangi lagi. Dialah yang menurunkan kitab kepada kamu di antara isinya dan ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lainnya. Yang lain mutasabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan. Apa itu kesesatan? Maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Ah, ini kamu cari-cari takwilnya yang tidak ada kau ada-adakan, pendusta. Nauzubillahi min dzalik. Bahaya ini. Kamu mengimani ayatmu tetapi kamu sangkal ayatmu, kau tambah-tambahin, kau kurang-kurangin yang tidak ada. Makanya kamu itu adalah masuk ke dalam kesesatan. Jadi bagaimana mungkin kamu berani, ya, hampir 1000 penonton menunjukkan satu ayat yang saya tunjuk mengatakan bahwa ruh Allah diciptakan dengan kau berikan Al-Qamar 49. Ternyata tidak ada. Saya ulang lagi biar semua orang mendengar. Al-Qamar ayat 49 yang diberikan si Juma ini. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Di mana di sini bicara tentang ruh Allahmu diciptakan, wahai Juma? Jangan tipu-tipu lah. Ya, jangan tipu-tipu. Kalau kau tipu-tipu begini, maka kau melanggar pasal, ya, Ali Imran 7 tadi. Kau cari-carilah takwilnya, ya kan? Kau karang-karang bebas. Yang ada nggak kau bacakan. Malah kau tafsir-tafsir seenak-enakmu saja. Coba, nggak ada ayatnya loh. Aku nih sampai aku bingung ya, sampai aku ulang-ulang balik kan. Aku buka ini Al-Qamar 49. Mana kata bahwa ruh Allah diciptakan? Nggak ada. Bahkan kalaupun merujuk di Al-Hijr ayat 91 yang saya kasih tunjuk tadi bahwa Isa itu adalah ruh, di situ pun tidak dikatakan diciptakan. Tetapi apa? Ditiupkan. Saya rasa kamu paham. Diciptakan dengan ditiupkan itu beda. Ya, tidak ada. Sanggup kamu berkata bohong di 1000 penonton penyaksi. Makanya lebih bagus kamu jujur. Oh, tidak ada Abang Haleluya. Saya minta maaf. Saya salah bilang tadi. Memang nggak ada. Kalau di ayat Al-Quran mengatakan bahwa ruh Allah diciptakan. Itu baru gentle. Bukan mengarang-arang takwil. Kemudian kamu sampai bicara ke tentang PLN pelistrik. Aduh, apa-apaan kamu ini? Gak ada hubungannya sampai ke listrik-listrik. Ya, ini bicara ruh. Oke? Nah, sekarang saya jelasin kepada kamu tentang ruh. Ya. Oke, saya interupsi Hale tentang tanduk tadi, boleh dijelaskan supaya iya, ini kan mau saya jelaskan. Tren dan pro. Oke, ini mau saya jelaskan sama kamu ya. Di dalam kekristenan, ruh, ya, kami mengakui bahwa Tuhan kami adalah ruh. Bicara dengan ruh itu tidak wujud. Ya, paham kamu ya? Tetapi ketika ruh menampakkan diri dengan kekuasaan Tuhan itu, menjadikan ada bertanduk 7, itu tidak masalah. Jadi ruh itu tidak bisa kau tekankan mempunyai bentuk dan wujud. Tidak. Tetapi dia bisa berbentuk dan wujud, iya. Ya, biasa saya ajarin kamu. Ini biasanya sih makrifat ini, tapi mungkin kamu nggak sampai makrifat lah. Ya kan? Nah, makanya tadi saya langsung terjawab pertanyaan kamu sebelum saya jawab. Karena apa? Awalnya kan kamu bilang begini. Jawab haleluya. Bagaimana wujud bentuk ruh Tuhanmu di wahyu yang bertanduk 7? Lah, kamu kan tahu saya ini cerdas dan bijaksana. Sebagaimana kamu membuat pertanyaan tetapi kamu jawab. Berarti selesai tugas saya toh. Makanya harus cerdas gitu loh. Ya, jadi masalah ruh, saya ingatkan lagi, ruh itu tidak berwujud, tetapi dia bisa berbentuk wujud dengan kehendak Tuhan itu. Gak ada masalah di situ. Bukan berarti dia menjadi ruh bertanduk 7 selamanya, bukan. Saya kasih contoh, misalkan ruh, ya kan? Ruh Tuhan itu ada pada diri saya. Inilah bentuk saya, wujud saya menjadi manusia.
tetapi bukan ruh itu yang berbentuk. Ya, paham di situ ya? Jadi nanti balik lagi ke yang saya tanyakan tadi, tolong nanti kau perjelas lagi. Kalau memang tidak ada ayat yang membuktikan bahwa bahwa ruh Allah mau diciptakan, tolong kau jujur. Angkat tangan saja bilang, oh maaf Abang Haleluya yang cerdas, memang saya salah. Ternyata memang nggak ada, gitu loh. Kenapa ini saya tekankan? Supaya kamu tidak kena pasal Ali Imran ayat 7 tadi, menjadi golongan sesat. Apa itu golongan sesat? Mengada-ngadakan yang tidak ada. Ya? Oke. Dan kemudian masalah ditiup ya, saya rasa kamu udah paham lah. Kalau ditiup itu, pernah nggak lihat orang ulang tahun? Katanya. Hah? Ditiup, bukan diciptakan itu. Ya? Belajar sedikit lah. Jangan kau paksakan kata tiup itu sama dengan arti diciptakan. Makanya saya bilang dari tadi, kalau ruh Allah mau ditiupkan kepada kamu, no problem. Bukan itu pertanyaan saya. Yang saya tanyakan adalah sumber ruh itu apa? Allah. Makanya saya tanya, apakah ruh Allah mau diciptakan? Begitu cuma, makanya cerdas sedikit lah. Ya, ayo nanti kau tekankanlah ini. Kalau nggak ada ayatnya, ya kau akuin aja lah. Ya, maaf Abang Haleluya memang nggak ada ayatnya. Begitu ya. Oke, waktu habis, masih aja tentang ayat tadi kurang pas kayaknya. Merasa kurang pas ya. Mungkin nanti masih ada ayat-ayat yang akan diberikan Bang Juma. Silakan Bang Juma tentang ruh yang diciptakan tadi. Mau dijawab langsung atau nanti terakhir, terserah Bang Juma. Saya katakan bahwa Al-Quran menerangkan orang-orang seperti Haleluya ini summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Tuli dia. Dan pura-pura kemudian mengatakan roh Allahmu, seakan-akan Allah itu makhluk. Dia menginginkan seperti Tuhannya gitu. Pingin kali agar Allah itu makhluk seperti Tuhannya. Pernyataannya roh Allah diciptakan. Itu maksudnya apa? Roh Allahmu mana ayatnya diciptakan? Sementara ketika kita berbicara tentang Tuhannya, dia katakan roh tidak berwujud. Roh tidak berwujud. Jadi yang dilihat penulis wahyu itu apa? Aku melihat. Itu sudah wujud itu. Ini yang kamu hindari sebenarnya. Ya, di dalam kitabmu Wahyu 5 nomor 6, wujud Tuhanmu seperti binatang bertanduk 7, bermata 7. Jangan kau katakan lagi roh itu tidak berwujud. Hale. Ya. Nyata-nyata di kitabmu tertulis, aku melihat. Apa yang dilihat? Wujud. Yang dilihat itu wujud. Seperti apa wujudnya? Binatang bertanduk 7, bermata 7. Malu kan kau aku itu? Malu kan? Sampai kau mengatakan, roh itu tidak berwujud. Roh itu tidak berwujud. Katanya tadi Tuhannya roh. Yang dilihat juga bertanduk 7, bermata 7. Malah di situ dijelaskan, itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Masih nyangkal sudah tertulis. Kemudian, ketika saudara mengatakan, di dalam Al-Quran sudah dikatakan di ayat 7 surah Ali Imran, mutasyabihat, engkau mencari-cari dan seterusnya. Bong. Kamu itu sudah dikatakan di ayat tadi yang saya jelaskan kepadamu, bahwasanya di antara mereka ada yang membaca kitab, tetapi mereka buta huruf karena mereka tidak mengerti. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Al-Quran yang kau katakan Ali Imran itu, huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkama hunna ummul kitab wa uharu mutasyabihat. Itu jelas ayat mutasyabih itu adalah ayat seperti alif lam mim. Itu ayat mutasyabihat. Hanya Allah sendiri yang tahu. Bukan yang tertuang di dalam ayat yang saya bacakan. Inna kulla syai'. Ini sudah terang sekali. Segala sesuatu diciptakan. Berarti roh masuk di dalamnya. Langit dan bumi masuk di dalamnya. Surga neraka masuk di dalamnya. Kok bisa kayak gitu Bang Suma? Kan sudah dikatakan segala sesuatu.
Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya masing-masing. Itu sudah sangat jelas itu. Lalu Anda mengatakan, mana dikatakan rohnya Allah diciptakan? Loh, maksudnya apa ini? Allah kok punya roh? Allah itu adalah esensi yang tidak sama dengan makhluk. Maka dia bukan roh. Karena yang roh itu makhluk. Contoh, Wahyu 5 nomor 6. Makhluk enggak tuh yang kamu lihat tuh? Berbentuk binatang, bertanduk 7, bermata 7. Makhluk gak itu? Makhluk. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Makhluk gak itu? Makhluk. Kamu kok budak sih? Ya, kamu pura-pura mengatakan roh tidak berwujud. Jadi yang dituliskan dalam kitabmu itu apa? Sudah dikatakan berbentuk binatang, seakan-akan disembeli, bertanduk 7, bermata 7. Itu bukan bentuk. Itu bukan bentuk ternyata menurut Anda. La haula wala quwata illa billah. Jadi Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu saudara Hali bukan makhluk yang butuh roh sehingga engkau bertanya, apakah roh Allah diciptakan? Saya katakan kepadamu, segala sesuatu di luar Allah itu adalah ciptaan. Apa masih kurang ayatnya tadi? Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Apa masih kurang? Jadi yang membentuk rupa bertanduk 7, bermata 7 itu adalah ciptaan. Yang dibentuk itu ciptaan. Tolonglah kamu belajar lagi. Jangan kayak begini caranya. Kamu ingin mencari kelemahan di Islam, tapi tidak akan pernah bisa kamu temukan. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Apa orang-orang berakal masih mau bertanya, mana buktinya Allah menciptakan tanah? Mana buktinya Allah menciptakan kuman? Mana ayatnya Allah menciptakan hujan? Mana ayatnya Allah menciptakan genteng? Mana ayatnya Allah menciptakan lalat? Apa kayak gitu cara belajarmu? Sementara Al-Quran sudah menyajikan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Masih ditanya juga, mana ayatnya Allah menciptakan roh? Subhanallah. Jadi gitu Hale ya. Saya masih menuntut pengakuan dari lisanmu. Jangan kau katakan roh itu tidak berwujud. Itu adalah bertanduk 7, bermata 7. Jangan kau sembunyikan. Oh Bang Suma, wujud Tuhan kami itu enggak ketahuan. Kenapa? Dia tidak berwujud. Berarti laisa kamisli. Berarti kau niru-niru Islam juga. La haula wala quwata illa billah. Hale. Oke. Waktunya habis Bang Juma.